Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwatil iman, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat zahir dan nikmat batin, sehingga pada hari ini kita bisa duduk bersama di rumah Allah dalam rangka mendengarkan beberapa nasihat yang penting untuk kita dengar semua, insyaallah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas suatu tema mengenai rumah tangga. Tema ini adalah satu tema yang penting yang harus dikaji, yang harus dipelajari oleh setiap mukmin dan mukminah, dan juga harus selalu diingatkan. Karena tema ini berkaitan dengan maqasid syar'iyyah. Berkaitan dengan apa? Maqasid syar'iyyah. Maqasid syar'iyyah ini adalah tujuan, salah satu tujuan terbesar Allah menurunkan syariatnya. Tujuan terbesar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya, yang pertama adalah untuk kita beribadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan tujuan terbesar dari syariat ini terkumpul dalam maqasid syar'iyyah, ya. Dan di dalam maqasid syar'iyyah itu ada dibahaskan oleh para ulama khamsu daruriyat, 5 hal yang paling darurat dalam Islam, maksudnya yang paling penting di dalam Islam. Dan itu maqasid syar'iyyah. Yang pertama adalah din, agama, menjaga agama, ya. Ini 5 hal terbesar dalam syariat Islam. Yang kedua adalah menjaga nafs, penjagaan terhadap jiwa. Yang ketiga adalah penjagaan terhadap al-aql, yaitu akal, penjagaan terhadap akal. Yang keempat, penjagaan terhadap nasab. Atau
irdun. Ya, nasab dan kehormatan. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Ini 5 hal terpenting yang selalu menjadi pertimbangan besar. Ya, siapapun yang ingin memutuskan sebuah keputusan dalam agama Islam, dia harus menimbang dari 5 hal ini. Bagaimana menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab dan kehormatan, dan menjaga harta. Ya. Dan ini harus terus dibahas. Dan salah satu dari 5 hal tadi, yang keempat adalah penjagaan terhadap nasab, kehormatan. Ini hal terpenting di dalam Islam. Ya. Tema yang harus diulang-ulang, diingatkan. Karena mungkin sebagian tahu, tapi sebagian terjatuh ke dalam syahwat. Perlu diperingatkan agar dia kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ya. Betapa banyak orang yang sudah mengetahui hukum, bahkan sudah mengaji, sudah berpakaian dengan pakaian syar'i, kan tetapi dengan mudahnya dia melanggar satu maqasid syar'iyah, menjaga kehormatan, ya, terjatuh ke dalam fitnah syahwat, ya, menjadikan ini ringan di matanya, membuat hancur rumah tangga, menjadikan nasab bercampur, dan ini kerusakan yang sangat besar. Perlu untuk diingatkan bagi kita semua, ya. Dan bagi kita semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dari fitnah ini, kita berlindung kepada Allah, berlindung agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan keluarga kita dari fitnah-fitnah yang menghilangkan 5 hal terpenting tadi dalam Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Inna syariat al-islamiyah ja'at bitahsilil masalih wa takmiliha." Sungguhnya syariat Islam itu datang untuk agar manusia mendapati maslahat-maslahat dan menyempurnakannya. Wa ta'tilul mafasid wa taqliliha, dan menghilangkan mafsadat atau menguranginya. Ya, itu datangnya Islam yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Ini dia, mendatangkan maslahat, ya, dan menghilangkan mafsadat. Itu syariat Islam, rahmatan lil alamin. Ya. Wa min maqasid syar'iyyah, dan dari maqasid syar'iyyah al-muhafadhah 'ala al-kulliyatil khams, adalah dengan menjaga 5 hal terpenting. Ya. Wahiyad din. Yang pertama adalah tadi agama, wan nafs dan jiwa, wal aql dan akal, wan nasab dan nasab, awil ird atau kehormatan, wal mal dan harta. Penjagaan terhadap agama maksudnya apa? Adalah menjaga manusia dari
akidah yang tidak benar, mengajarkan dia akidah yang benar, Islam yang baik, sehingga dia meninggal dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dijaga Islamnya. Yang kedua, jiwa, ya. Islam datang untuk menjaga jiwa agar tidak terjadi pembunuhan, kezaliman. Hukum Islam turun. Salah satu hukum dan pasti yang terbaik adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada pembunuhan, hukumannya diqisas. Dalam rangka apa? Menjaga jiwa, biar orang nggak sembarangan numpahin darah, nggak bisa seenaknya, ya. Dan qisas bukan hanya di masalah pembunuhan, ya. Zalim, mukul balas pukul, ya. Potong tangannya dipotong balik, patahin gigi orang, balasan juga dipatahin giginya. Itu dalam Islam, ya. Qisas semata-mata dalam rangka menjaga jiwa, biar nggak ada yang terzalimi, ya. Akal Islam menjaga akal dengan mengharamkannya apa? Khamar, judi, menghancurkan akal tuh, hancur akal orang. Khamar, ya. Obat-obatan terlarang, narkoba dilarang dalam Islam karena Islam menjaga akal. Agama yang paling sempurna, ya. Jika mencari agama paling sempurna, agama Islam, semua dijaga, ya. Kemudian keturunan, nasab, ya. Bagaimana Islam menganjurkan kita untuk menikah, ya, menjaga syahwat dari perbuatan zina, melarang hal-hal yang mendekati kepada perzinahan. Semua dilarang oleh Islam. Bukan hanya perzinahan yang dilarang, semua yang mendekati perzinahan. Karena larangannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa firman-Nya? Wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Semua yang mendekati, semuanya terlarang dalam Islam. Semua, ya. Gak perlu ditanya lagi, ini boleh gak ini? Yang mendekati zina semua terlarang, masuk ke dalam ayat ini. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina, ya. Dalam rangka menjaga keturunan dan kehormatan Islam, ya. Yang kelima adalah harta, dijaga aturannya, ya. Orang mencuri, dijaga harta. Dalam Islam ada aturannya. Nah, ini salah satu tujuan syariat diturunkan, penting untuk diulang-ulang. Yang keempat ini yang akan kita bahas, ya, yang terkadang disepelekan oleh sebagian orang adalah menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan, menjauhi perbuatan zina, apalagi bagi orang yang sudah menikah, ya. Sama, yang belum menikah nggak usah dibilang lagi, pacaran udah sepakat semuanya, hukumnya haram, ya. Udah sepakat semua kan? Atau ada yang masih bilang halal? Nggak ada, semua sudah sepakat, ya. Dan yang terkadang yang menjadi terkadang miris, ya, yang sudah menikah yang juga masih, ya, menjalin hubungan gelap dengan orang lain. Na'udzubillah, ya. Dalam Islam hukumannya beda nih. Orang yang berzina masih bujangan, masih gadis, hukumannya apa? Dicambuk.
100 kali. Ya. Tapi bagi orang yang sudah menikah berzina, hukumannya diapain? Dirajam sampai mati, ditimpukin pakai batu sampai mati. Beda hukumannya. Ya. Karena orang yang sudah menikah itu sudah ada buat dia menyalurkan syahwatnya, sudah ada. Tapi nggak tahu diri, masih mau sama yang lain. Ketahuan, hukumnya dibunuh. Ya. Ditimpukin pakai batu sampai meninggal. Ya. Sebagian ada yang bertanya, kenapa sampai dibunuh? Ya. Kalau mencuri dipotong tangan, kenapa kalau nggak berzina dipotong kemaluannya? Para ulama mengatakan karena orang berzina itu yang menikmati seluruh sel badan. Ya. Itu merasakannya, bukan hanya kemaluannya. Makanya harus dibunuh, ditimpukin semua badannya. Ya, hukumannya besar. Gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hukuman ini bagi manusia sebesar ini kecuali memang mafsadatnya besar. Mafsadatnya besar, hancur. Kalau rumah tangga sudah hancur, anaknya nanti nggak jelas, ya, keluarganya hancur. Semakin gampang syaitan menghancurkan keluarga itu, makin gampang hancur. Kalau udah rumah hancur, ya, kemungkinannya kecil menjadi keluarga anaknya anak soleh solehah, kecil kemungkinannya. Kemungkinan besarnya apa? Buruk besarnya. Ya. Dan itu tujuan syaitan. Syaitan paling senang. Yang syaitan paling senang terjadi kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan apa? Perceraian. Itu yang paling dia senang. Ya. Makanya perselingkuhan ini, na'udzubillah, semoga Allah jaga kita semua. Kerusakannya luar biasa. Ya. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung. Islam mencegah itu semua. Salah satunya dengan memerintahkan kita untuk menikah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Menikahlah, ya, dari wanita-wanita yang baik bagi kalian. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya. Kenapa sampai 4? Untuk menjaga jangan sampai berzina. Nggak ada pilihan buat berzina, nggak ada. Ya, itu syariat Islam memerintahkan menikah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui laki-laki itu butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Diberikan solusi. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya ma'syarul syabab, wahai para syabab, ya, barang siapa yang man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, barang siapa yang memiliki kemampuan, menikahlah. Ya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW perintahkan perempuan yang paling baik dari perempuan yang paling rendah maharnya. Dan itu pasti benar, nggak mungkin salah. Ya. Yang paling banyak berkahnya keluarga, kata Rasulullah SAW, berkahnya paling banyak ketika perempuannya menurunkan harga maharnya untuk memudahkan calon suaminya. Memudahkan calon suami diturunkan. Ya. Itu yang paling banyak keberkahan keluarganya.
Barang siapa memiliki kemampuan, menikahlah. Apa kata Rasulullah? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah, orang yang sudah menikah itu akan lebih tunduk pandangannya. Ya. Dan itu benar pasti. Orang yang sudah menikah lebih tunduk. Buat orang yang bisa mengendalikan syahwat. Ya. Beda sama orang yang udah nggak ada rem. Ya. Udah menikah masih aja. Nggak ada bedanya sama sebelum menikah. Ya. Pandangannya semua dilepaskan kepada yang haram semua, nggak ditundukkan semua. Padahal sudah menikah, harusnya lebih tunduk karena sudah ada di rumah. Fa innahu aghaddu lil basar, kata Rasulullah SAW. Sungguhnya itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan yang paling menjaga untuk kemaluan, menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-sawm. Bagi yang belum bisa, maka berpuasa. Ya, karena puasa menurunkan syahwat. Fa innahu lahu wija. Nah, puasa itu adalah sebagai tameng, pengurang syahwat. Ya, diberikan solusi biar nggak terjadi kerusakan di satu poin ini, poin nasab. Dan Islam melarang semua yang mendekati perzinahan, ya, dan perselingkuhan semua. Perhatikan, Islam melarang laki-laki berdua dengan perempuan. Ini namanya khalwat. Namanya apa? Khalwat. Dilarang. Ya. Ini belum menyentuh, belum apa-apain. Berdua duduk di satu tempat. Haram. Mau urusan kerjaan lagi. Ya. Jangan berdua di satu tempat yang gak ada orang lain selain di berdua. Jangan kepedean sok kuat bisa saya. Nggak tahu ntar dibisiki syaitan lemah. Ya, kata Rasulullah SAW, yang paling besar fitnah terhadap umatku adalah rijal apa? Nisa, perempuan. Ombaknya beda nih. Bukan seperti ditawarin duit bisa ditolak. Kadang perempuan ya lemah laki-laki. Ya, jangan main-main di zona itu. Khalwat dilarang. Banyak yang hancur karena dia masuk ke zona ini, berdua-duaan dengan perempuan. Ya. Baru semalam saya ketemu seseorang pengacara ketahuan selingkuh oleh istrinya. Sebabnya pekerjaan ini, ngurusin perempuan yang mau cerai lagi, yang dia urusin. Perempuan yang mau bercerai, menggugat cerai. Ketemu intens ketemunya. Sekali, dua kali ketemu. Disangkain kuat. Ya, awalnya nggak ada niatan sama sekali. Dicerita sama saya. Awalnya sama sekali nggak ada niatan. Kerja saya. Tapi khalwat. Kalau laki sudah mau perempuan, yang ketiga siapa? Syaitan yang ketiga. Jatuh dia. Jatuh, menjalin hubungan. Ya. Niatnya baik lagi. Udah sekedar kerja, ada adiknya baik, semakin dekat, membantu. Ya, ini alasan omong kosong syaitan. Ya, membantu dengan cara ini berdua-duaan khalwat. Ya.
Itu stepnya syaitan. Dia nggak langsung nyuruh kita berzina. Ya, sebagaimana larangan Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikutin langkah-langkahnya syaitan. Kelihatannya baik tuh, samar, membantu janda baru. Ya, lihat kesian. Katanya mantan suaminya nggak memberikan nafkah, kekurangan. Nah, masuk dari pintu situ syaitannya. Membantu, semakin dekat perbincangannya selingkuh. Subhanallah, ketangkep basah sama istrinya. Ya, ketahuan hancur, punya anak udah gede, sekarang sedang digugat balik sama istrinya sekarang. Sekarang istrinya yang gugat dia cerai. Menyesalnya luar biasa. Ya. Dimulai dari mana? Khalwat. Berdua-duaan. Nggak boleh. Ya, usahakan. Orang kerja harus bertemu berdua, ya udah di tempat umum, di tempat terbuka, di tengah-tengah. Kasih jarak. Kalau memang harus. Kalau bisa enggak, bertiga. Kalau memang harus berdua, ya, memang harus berdua, kasih jarak. Ya. Harusnya kalau bisa bertiga. Kalau ada urusan berdua, salah satu dia suruh bawa teman, kalau enggak kita bawa teman. Jangan sampai berdua. Ya, harus ada satu orang yang lain. Karena itu dilarang Rasulullah SAW. Dalam hadis Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW berkata, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Hati-hati. Jangan pernah berdua-duaan dengan perempuan. Faqala rajulun minal ansar. Maka ada seseorang yang berkata dari kaum Ansar, seseorang. Afara'aital hamu? Bagaimana jika itu ipar, wahai Rasulullah? Ipar. Qala alhamul maut. Ipar itu malah lebih mematikan. Ini kata Rasulullah SAW. Ya. Ketika dilarang jangan berdua-duaan dengan perempuan, ada yang menyangka kalau sama ipar boleh. Gimana kalau sama ipar? Adiknya istri misalnya, atau saudaranya suami berdua-duaan di rumah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Alhamul maut. Ipar kematian. Maksudnya lebih mematikan ipar itu. Kenapa lebih mematikan? Karena orang lain menyangka ini sama saudara, nggak ada kecurigaan, ya, nggak ada kecurigaan. Oh, yang datang siapa? Saudara suaminya. Oh, saudara. Ya, orang-orang nggak ada yang berpikir ke sana. Semakin leluasa dia dekat. Karena merasa ini saudara, padahal itu maut ipar. Ya, jangan bermudah-mudahan. Ipar bukan mahram. Ingat, nggak ada istilah ipar bisa salaman sama kita, dosa besar. Ya, suami dengan adik istri yang udah balik. Nggak ada cerita salaman, nggak ada. Ya, ipar kan saudara, iya. Kata siapa ipar? Memang saudara, tapi kata siapa itu mahram, bukan mahram. Ya, diberitahu ada keluarga kita dari salaman, apapun diberitahu. Terkadang ada yang udah ngerti, yang satu belum ngerti. Nah, jadi canggung tuh. Yang satu udah tahu bukan mahram, yang satu udah begini duluan. Ditolak malu, bingung. Makanya harus dikasih tahu. Jadi nggak nyelonong. Kadang bukan begini, udah mau melok lagi. Nah, itu repot tuh. Dikasih tahu, bukan mahram. Nggak boleh. Ya, menyentuh lawan jenis dosa besar.
karena diancam oleh Rasulullah SAW. Ya. Diancam la an yut'ana kata Rasul fi ra'si rajulin bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahilla lah. Kata Rasulullah SAW, ditusuknya kepala kalian dengan besi dari pasak. Kepala kalian ditusuk dengan besi dari pasak. Itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang gak halal bagi dia. Ini menyentuh. Ancamannya begini. Bagaimana lebih dari sentuhan? Bayangkan saja. Menyentuh ancamannya seperti ini. Bagaimana lebih dari sentuhan? Ya, na'udzubillah. Dosa besar, kerusakan besar, jangan dianggap remeh. Ya. Orang tua sekarang enteng ngomong, ya. Anak saya udah besar, udah ada pasangan, lagi pacaran, sama sekali nggak ada tenggorokannya tuh yang menahan dia bilang begitu, nggak ada, udah biasa. Ya. Anak saya udah besar, udah ada pasangannya. Pasangan apa? Pacar Muslim. Alhamdulillah. Emang kalau pacaran nggak ngobrol dia berdua, nggak bersentuhan dia berdua, ya. Terkadang yang menjadikan generasi hancur orang tuanya, ya. Menormalisasi. Ini musibah besar. Harus selalu diingatkan bagi setiap muslim dan muslimah, ya. Sebagian orang tua ya anaknya antar jemput sama, ya kalau ojek, kalau memang darurat ya insya Allah mudah-mudahan dimaafkan. Kalau memang gak ada bisa mengantar, insya Allah dimaafkan. Insya Allah gak akan kenal. Tapi ini sama orang kenal, selalu dijemput sama siapa? Sama pacarnya dijemput. Orang tuanya biasa aja. Nah ini musibah, nggak boleh. Nggak ada cerita normal ini. Nggak ada. Ini haram, ya, haram. Bisa jadi apapun yang dilakukan oleh anak itu, ketika itu di atas dasar itu orang tuanya panen juga dosanya kebagian orang tuanya, ya. Na'udzubillah. Nah, itu ancaman-ancaman besar. Ini dalam rangka menjaga kehormatan. Islam mulia, muslim dan muslimah mulia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk penjagaan Allah. Cara Allah memuliakan anak cucu Adam begini caranya. Dimuliakan, ya. Makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan manusia dimuliakan oleh Allah dengan pembatasan ini. Mulia, ya, mulia. Perempuan kalau sudah dimuliakan, ratu dia, benar-benar ratu, ya. Kalau kita mengikuti syariat Islam, perempuan itu adalah ratu, ya, sangat dimuliakan, sangat dihormati. Beda kalau orang sudah lupa atau kalah dengan syahwat, lupa dengan ajaran Islam, keluarga nggak diajari Islam, perempuan nggak mulia, nggak jadi mulia, ya. Banyak prinsip-prinsip yang dilanggar. Nah, kita harus kembali lagi belajar apa itu kehormatan di dalam berumah tangga. Ilmunya nggak mungkin dalam 1 jam dijelaskan. Ini sebagai pembukaan saja, ya. Harus dipelajari bagaimana berumah tangga yang benar, suami yang benar bagaimana, biar nggak terjadi ini tadi, perselingkuhan, ya, karena ada sebab-sebabnya. Terkadang yang tadi mungkin sebabnya tadi khalwat, ada sebab-sebab lain, mungkin karena internalnya,
karena keluarganya. Walaupun nggak bisa jadi pembenaran, perhatikan. Ya. Terkadang memang sebab orang memiliki hubungan di luar pernikahan dengan orang lain itu karena keluarganya. Tapi nggak bisa dijadikan pembenaran. Ya bisa. Walaupun memang benar pasangannya nggak benar, tapi tetap nggak bisa. Kalau emang nggak benar, selesain dulu. Coba usahain. Bisa nggak bersatu? Usahakan dengan beberapa cara. Banyak caranya Islam mengajarkan. Banyak. Ya, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik jalin. Ini biasanya orang-orang udah banyak ngelongkap padahal komunikasinya aja belum lancar. Komunikasi yang baik. Nggak bisa juga komunikasi udah baik-baik, ya udah baru mulai orang terdekat ikut campur. Masih bisa gak disatuin? Ya, soalnya berdua udah mentok, panggil orang tua atau siapapun disatuin, nggak bisa juga. Ya, berarti harus dipisahkan. Jadi berpisah. Setelah itu ya udah cari pasangan, menikah. Ya, jangan gara-gara ini nggak benar bilang di rumah nggak benar, terus halal dia keluar halal. Enggak. Selesaiin dulu. Selesaikan dulu. Ya. Banyak yang menganggap ringan hubungan di luar rumah dengan perempuan yang bukan mahram. Ya. Bahkan lebih ditakutin. Ya, lebih ditakutin terkadang hal yang salah. Ya. Terkadang ada sebagian istri lebih takut suaminya nikah dua dibanding suaminya berzina dengan orang. Ya, ya kalau sebagian na'udzubillah, ya, kalau suami saya memang berhasrat sama orang lain nggak apa-apa dia berzina aja. Ya, yang penting jangan sampai kawin dua. Lihat jahiliyah. Subhanallah, sampai ke situ. Ya, padahal perbuatan zina ini besar. Salah, ini udah salah, konsepnya udah salah total semuanya. Keluarganya udah di atas binaan-binaan yang salah. Harus diulang lagi. Ya, perzinahan dosanya dosa besar walaupun dengan orang-orang yang memang menjual harga dirinya. Ya. Jangan dianggap ringan walaupun gampang bagi siapapun yang mau bisa di zaman sekarang. Ya. Tapi yang menjaga kita ini bukan tetangga. Ya. Tetangga cuma di sini, kita di luar nggak ada yang lihat. Ya. Yang menjaga kita bukan istri, takut tetangga, bukan. Takut kepada Allah. Itu yang menjaga kita dimanapun kita berada. Ya, walaupun mudah kita dapati. Ya. Pernah suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Datang, hadisnya panjang. Dia berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Ya. Ini sahabat yang dengar udah gregetan nih. Ini orang apaan nanya begini? Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Udah ada mau berdiri itu sahabat. Rasulullah SAW memiliki cara lain buat menyadarkan dia. Dia bilang, Rasulullah SAW berkata kepada orang ini, apakah kamu suka ibumu melakukan itu dengan orang lain? Ibumu itu berzina. Kamu suka gak ibumu berzina dengan orang? Enggak. Apakah kamu suka anak perempuanmu berzina dengan orang? Enggak suka. Apakah kamu suka saudarimu berzina dengan orang? Suka gak? Enggak suka. Begitu juga orang.
Itu perempuan punya saudara. Itu perempuan punya orang tua. Terkadang udah punya anak itu perempuan. Ya. Nggak ada yang suka dia berzina. Kamu mau berzina dengannya. Ya. Ya. Kemudian dipegang dadanya oleh Rasulullah SAW, didoakan. Dengan doa yang terkenal. Rasulullah SAW katakan, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Kan dadanya pemuda ini, ya Allah, ampuni dosanya dan buat suci hatinya dan jaga kemaluannya. Setelah itu, kata perawi hadis ini, pemuda itu nggak ada hal yang lebih dibenci daripada berzina. Ya, nggak ada hal yang paling dia benci daripada berzina. Yang tadinya minta berzina, setelah dikatakan tadi, dibuat sadar dan didoakan. Sadar dan didoakan. Dia benci dengan perzinahan. Ya. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah banyak sekali dari hadis ini. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW. Ya. Dan salah satu cara mendidik, ya, bukan hanya dengan kekerasan. Walaupun udah keterlaluan ya anak mintanya pemuda ini. Ini sama dengan pemuda sekarang, apalagi jauh lebih lembek daripada di zaman Rasulullah SAW. Jauh lebih lemah jiwanya. Mungkin dibentak sedikit ngambek. Di zaman sekarang beda. Orang dulu sebenarnya nggak begitu. Tapi ini sudah dikasih tahu sama Rasulullah SAW. Terkadang sebagian orang butuh diginiin, ya, dengan cara menyadarkan. Ya, jika kita menghadapi orang yang terjerumus ke dalam dosa seperti ini, dosa yang memiliki rasa candu apapun, lakukan cara ini, cara kesadaran, dudukin, ya, rasai apa yang dia rasakan, ucapkan agar dia sadar. Ini butuh salah satu dakwah, cara dakwah yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, itu besarnya perzinahan di mata Islam, ya, besar sekali perselingkuhan, apalagi orang yang sudah menikah. Ini sama ya, nggak laki nggak perempuan, sama semua. Laki nggak perempuan. Kalau ketahuan di zaman Rasulullah SAW berzina setelah menikah, dia dirajam. Hadis yang terkenal Al-Ghamidi, ya, yang datang kepada Rasulullah SAW bilang, aku hamil, padahal sudah menikah. Aku hamil. Hukumannya rajam, dirajam, ditunggu oleh Rasulullah SAW sampai bayinya lahir, sampai selesai disapi, dirajam. Ya, nggak laki nggak perempuan, sama, dosanya sama-sama besar. Jadi menanggapi hal ini, jika rumah tangga memiliki masalah, ya, selesaikan masalahnya. Jangan dijadikan ini pembenaran kita untuk keluar mencari yang lain. Ya. Seorang laki dititipkan wanita untuk dididik. Ingat, seorang wali ketika menyerahkan anaknya kepada
menantunya laki itu bukan untuk hanya untuk menyalurkan syahwatnya saja, tapi untuk dididik, bukan terima jadi suami. Ya, suami bukan terima jadi, harus udah komplit paketnya, udah baik, udah akhlaknya udah baik semua, ya, tinggal terima jadi, enggak. Ya, orang tua menyerahkan kepada mantunya lagi, ya, untuk meneruskan pendidikannya. Saya sudah didik, kamu sempurnakan pendidikannya. Ya, bukan kalau memiliki kekurangan dari istri terus gak cocok nih sama dia nih, ya, kurang baik muamalahnya, disangkain dia sebagai penilai, sebagai auditor. Ya, kalau nggak cocok, kayak nggak cocok. Ya, ini nggak bagus nih. Kayaknya saya harus berpisah, nggak bagus. Udah kayak disuruh nyobain makanan nggak cocok, dibuang. Sebagian laki begitu, maunya terima jadi, harus sempurna, harus baik, harus pinter dagang, baik, harus nurut, suaranya harus pelan, semua harus. Kalau ada yang enggak, suaranya kenceng nih, nggak bagus nih. Na'udzubillah, laki yang begitu. Ya. Gimana rasanya kalau kita punya mantu begitu? Gimana rasanya? Kita nitipin anak kita, ada kekurangan anak kita, nih nggak bener nih, nggak mau dididik, ya, nggak mau menerima kekurangan. Ya. Ini laki lemah. Harusnya berusaha dulu. Harusnya setiap laki itu berusaha dulu, berusaha mendidik, berusaha merubah. Karena itu tujuan pernikahan, berusaha, terus berusaha, ya, sampai memang berubah. Kecuali memang sudah besar, ya, nggak berubah dan membuat rumah tangga seperti neraka, baru itu mungkin dia bisa ambil langkah selanjutnya, berbicara dengan walinya. Ini saya udah lama bertahun-tahun berusaha. Itu lain lagi ceritanya. Ya. Nah, itu bagi yang laki. Bagi yang perempuan sama. Ya. Yang perempuan mendapatkan laki bukan seperti nabi, bukan seperti malaikat. Ya, ketika dinikahkan, sebelum nikah nih kelihatannya, ini yang paling sempurna nih laki, wibawa. Ini di luar rumah rapi. Pas udah nikah ketahuan, nggak taunya rada manja, nggak taunya suka pelin-pelan, nggak tuh, macem-macem. Kelihatan semua kekurangannya. Ketika udah satu rumah, kelihatan. Apakah mau mental atau sabar? Tentu sabar. Semuanya nggak ada yang sempurna. Tentu sabar. Ya, bahkan sampai di titik nih, nggak laki nggak perempuan, kalau mendapati, alhamdulillah, pasangan ini melakukan hubungan di luar, nah, apa yang harus dilakukan? Jika terjadi di rumah tangga, terjadi ini dosa yang paling kita takuti, yang kita sebutkan tadi, kerusakannya besar, terjadi. Ya, tentu hal pertama yang harus dilakukan adalah melihat apakah pasangan kita yang terjatuh ke dalam dosa ini telah menyesal, atau ketika ketahuan nggak mau tahu, mau meneruskan hubungan itu.
Ada laki nggak tahu diri, ada. Ya. Saya ketemu beberapa orang, udah ketahuan berselingkuh, ketahuan sama istrinya ngomel, dia ngomel balik. Ya. Istrinya berusaha memisahkan antara dia berdua, marah dia. Kamu mau memisahkan hubungan saya dengan perempuan itu? Dia. Kalau bapak-bapak ketemu laki begini gimana tuh kira-kira? Ditegur, marah. Ya. Na'udzubillah. Kalau keadaannya seperti ini, ya minta. Ya, keadaannya seperti ini, nggak bisa dibilangin silahkan minta berpisah. Tapi jika keadaannya beda, ketika terjatuh ke dalam dosa ini, ya ketahuan dan bertaubat kepada Allah, menyesal, dia sadar, ketika ketahuan sadar atas dosa ini, apa yang harus dilakukan? Apakah harus cerai atau enggak? Ya, enggak harus cerai. Bahkan na'udzubillah sampai melakukan perzinahan misalnya. Itu dalam Islam enggak menjadikan itu hal yang harus dia bercerai, enggak. Ya. Kalau dia menyesal bertobat kepada Allah, maka dia pantas diberikan maaf. Ya, dia bertekad, dia berkomitmen. Ya. Dia pantas diberikan maaf. Ya. Pantas. Ya, dan salah satu orang yang pantas mendapatkan maaf kita adalah pasangan kita. Orang lain berbuat salah, kita disyariatkan untuk memaafkan. Begitu juga pasangan kita. Maafkan. Kalau memang bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau memang nggak bisa, terserah. Ya, ditimbang nanti beberapa maslahat dan mudaratnya. Ya. Nah, jangan sampai ketika ini terjadi kita malah membantu syaitan, menjadikan rumah tangga lebih hancur, apalagi punya anak. Ingat, kalau orang yang terjatuh ke dalam dosa ini sudah sadar dan taubat, dia pantas mendapatkan maaf dari pasangannya. Ya. Nah, itu kurang lebih yang bisa kita pelajari pada hari ini, ya. Karena waktunya habis. Ya, nanti kalau dipanjangin akan membosankan. Kita cukupkan pembahasan kita pada hari ini. Barangkali dari ikhwan atau akhwat ada yang mau bertanya. Mungkin pertanyaannya banyak masalah ini, tapi semoga ada hal yang memang harus diluruskan yang bisa kita jelaskan dari pelajaran kita pada hari ini. Dipersilahkan jika ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan mengenai mahram. Kalau mahram antara suami sama istri itu mungkin sah. Ini yang sering terjadi, mahram ini kalau orang mau beribadah, rombongan, suami istri sah. Tapi perempuan ini tidak ada suaminya, maka digandengkan dengan orang lain sebagai mahram. Prakata. Nah, ini bisa terjadi kalau dia berpisah, waktu pulangnya tidak sama-sama. Ini yang berbahaya. Karena Anda pernah alami membantu orang yang mau pulang
Baik. Belum nanti kalau umpamanya ada yang tersenggol, tersentuh, oh batal. Ada mengatakan tidak batal. Ini masih ada perbedaan pada ulama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu itu ketika berpisah di imigrasi, berpisah itu jadi nggak bisa pulang salah satu mahramnya, atau hanya berpisah barisan saja? Karena waktu berangkat itu perempuan ini tidak ada mahram. Sama suaminya. Jadi karena Dari awal memang nggak pakai mahram. iya, karena ada mahramnya. Karena ini kan rombongan Iya. ikut satu pameran di Arab Saudi. Iya. Jadi rombongan perempuan ini tidak ada suaminya. Nah, kan harus ada bermahram dengan siapa? Dengan si X. Maka dimahramkan dengan si X. Berangkat sampai ke Dahran. Sampai di Dahran, kemudian si X laki-laki ini ada keperluan pulang duluan ke Indonesia. Nah, si perempuan tua ini karena ingin umroh dari Dammam atau Dahran, terbanglah ke Jeddah. Sampai Jeddah umroh selesai, mau pulang, imigrasi menanyakan, "Duit mahram?" Ditanyakan mana mahramnya. Baik. Karena tidak bisa berkomunikasi sehingga saya diminta bantuan. Dan ditanyakan mahram. Iya. Mana mahram sudah pulang duluan, Pak. Nah, itu jadi masalah ditahan. Iya. Ya, sudah bisa diselesaikan. Itu mungkin umroh beberapa tahun lalu ya. Ya, akan saya jelaskan sekarang. Umroh beberapa tahun lalu bagus tuh peraturan, harus ada mahram. Tapi terkadang menjadi dimanipulasi ya, yang bukan mahram tapi dimahramkan ya, dimahramkan. Baik. Sekarang masalah orang safar dalam rangka ibadah, pergi apakah harus dengan mahram atau tidak? Sebenarnya masalah ini panjang lebar sebenarnya, karena ini terbagi menjadi dua pendapat ya. Yang pertama, pendapat yang pertama adalah tidak boleh seorang perempuan bersafar tanpa ditemani oleh mahramnya. Pendapat yang pertama ya. Safar dalam rangka apapun, baik jalan-jalan maupun beribadah, harus dengan mahram, harus ya. Dan itu pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang kedua, termasuk dari ulama Syafi'iyah, memperbolehkan perempuan pergi ya, safar ibadah ya, tanpa mahram, tapi ditemani dengan perempuan lain yang amanah, namanya rufqah, amanah. Perempuan ini semua yang menemani dia amanah. Jika ada yang menemani sekelompok amanah perempuan, itu diperbolehkan oleh sebagian ulama. Ya. Pendapat pertama, hadisnya jelas, la tusafir mar'ah illa ma'adhi mahram. Perempuan nggak boleh pergi kecuali dengan mahram. Pendapat yang kedua, dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwa istri Rasulullah SAW pernah berhaji ya, tanpa mahram.
setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Mungkin masih ada pamannya, masih ada saudaranya. Ya. Sebagian ulama berdalil dengan itu. Ya, ada hujahnya. Tapi tentu pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Ya. Walaupun memang ada yang mengatakan pendapat itu, kita harus memilih pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Karena kita kadang nggak tahu ini yang nemenin benar-benar amanah atau enggak. Terkadang teman-teman safar umroh kita nggak kenal, kadang-kadang, betul nggak? Terkadang kita nggak kenal. Ya, kita harus hati-hati. Ya. Nggak sedikit perempuan, ya, safarnya dalam umroh, di sana dia terjebak hubungan haram dengan laki lain. Ya, terjadi, nggak haji, nggak umroh, terjadi. Apalagi zaman sekarang, handphone di kamar diem. Ya, kalau zaman dulu di kamar diem, nggak mungkin ketemu sama laki, nggak mungkin bisa ngobrol sama laki. Zaman sekarang beda. Di kamar diem ya sama perempuan-perempuan, ntar ketika sholat bisa nggak tahu ketemu. Dan terjadi, kalau mungkin bapak-bapak belum dengar, sering suka bawa jamaah umroh, ya. Terjadi ada yang berhubungan, ngobrol, duduk makan bareng dengan sesama jamaah, yang satu janda, yang satu duda. Kadang-kadang di bis suka digodain lagi sama yang lain. Ini. Nggak tahu beneran jalan berdua makan. Terjadi. Ya. Nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa. Ya. Kadang yang menemani perempuan ini kita nggak kenal siapa. Kecuali yang benar-benar amanah yang nemenin perempuan ini kita kenal. Masih ada yang membolehkan. Bahkan sebagian ustaz-ustaz juga banyak membolehkan. Kalau benar-benar amanah. Tapi jika memilih pendapat yang lebih hati-hati dari pendapat yang pertama. Ya. Itu umroh. Gimana safarnya jalan-jalan? Safar ke Bali tanpa mahram. Ya. Pulang tiba-tiba betato ntar. Ya. Pulang tiba-tiba ntar dia di sana punya hubungan. Ini tempat suci, Mekah, Madinah, kota terbaik, terjadi punya hubungan haram dengan orang lain. Apalagi safar ke tempat lain tanpa mahram. Hati-hati. Ini jika kita ingin merujuk ke ajaran Islam, ini bukan perkara yang boleh bermudah-mudahan orang. Ya, jangan bermudah-mudahan. Walaupun dalam rangka ibadah. Ya. Sebagaimana yang saya bilang, ini pembahasannya panjang. Tapi mudah-mudahan ini terjawab. Ya, mudah-mudahan ini terjawab. Itu yang bisa saya jawab dari pertanyaannya. Mungkin saya cukupkan sampai sini karena waktunya sudah terlewat. Ya. Semoga yang kita bahas pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pengingat buat kita semua agar kita menjadi lebih baik, agar kita bisa menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.